Oke, pembahasan berikutnya adalah beban kerja. Beban kerja adalah sejumlah proses atau kegiatan yang harus diselesaikan oleh seorang pekerja dalam jangka waktu tertentu. Apabila seorang pekerja mampu menyelesaikan dan menyesuaikan diri terhadap sejumlah tugas yang diberikan, maka hal tersebut tidak menjadi suatu beban kerja. Namun, jika pekerja tidak berhasil, maka tugas dan kegiatan tersebut menjadi suatu beban kerja. Secara umum, pekerjaan yang menimbulkan beban kerja yang dilakukan oleh manusia dapat dikategorikan menjadi beban kerja fisik dan beban kerja mental. Apa itu beban kerja fisik? Beban kerja fisik disebut juga dengan manual operation, yaitu kondisi performance kerja sepenuhnya akan tergantung pada manusia yang berfungsi sebagai sumber tenaga ataupun pengendali kerja. Kerja fisik juga dapat dikonotasikan dengan kerja berat atau kerja kasar, karena kegiatan tersebut memerlukan usaha fisik manusia yang kuat selama periode kerja berlangsung. Kemudian beban kerja mental. Beban kerja mental adalah suatu istilah yang menggambarkan suatu pekerjaan mengolah informasi melalui pikiran. Beban kerja mental ini lebih memeras otak karena dalam proses berpikir memerlukan usaha-usaha kreatif untuk dapat memutuskan sesuatu. Beban kerja mental di tempat kerja ditentukan oleh beberapa faktor, seperti aktivitas mental yang membutuhkan konsentrasi dan kewaspadaan yang tinggi dalam periode kerja yang panjang. Beban kerja mental ini juga muncul saat aktivitas memerlukan keputusan yang berat dengan melibatkan tanggung jawab yang besar untuk menjaga kualitas produk dan keselamatan kerja karyawan dan pabrik. Beban kerja mental akan lebih terasa pada pekerjaan yang cenderung monoton. Interaksi antar karyawan dengan atasan yang kurang juga menyebabkan beban kerja mental. Selanjutnya, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja. Faktor yang mempengaruhi beban kerja terdiri dari dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap beban kerja adalah beban yang berasal dari luar tubuh karyawan. Yang termasuk beban kerja eksternal, yang pertama, tugas. Tugas yang dilakukan yang bersifat fisik, seperti stasiun kerja, alat dan sarana kerja, kondisi atau medan kerja, dan alat bantu kerja. Yang kedua, organisasi kerja, seperti lamanya waktu kerja, lamanya waktu istirahat, dan kerja bergilir. Yang ketiga, lingkungan kerja yang meliputi suhu pada tempat kerja, intensitas penerangan pada tempat kerja, debu, hubungan karyawan dengan karyawan, hubungan karyawan dengan atasan, dan sebagainya. Faktor internal. Faktor internal yang berpengaruh terhadap beban kerja adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh sendiri sebagai akibat adanya reaksi dari beban kerja eksternal. Ringkasnya, faktor internal meliputi yang pertama, faktor somatis yang terdiri dari jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, kondisi kesehatan, status gizi, dan lainnya. Yang kedua, faktor psikis yang terdiri dari motivasi, persepsi, kepercayaan, keinginan, dan kepuasan. Selanjutnya, pengukuran beban kerja. Yang pertama, kita akan membahas pengukuran beban kerja fisik. Beban kerja fisik dapat dilakukan secara metode langsung maupun tidak langsung. Metode pengukuran langsung yaitu dengan cara yang pertama, mengukur energi yang dikeluarkan atau energi expenditure. Mengukur energi yang dikeluarkan melalui asupan oksigen selama bekerja. Semakin berat beban kerja, semakin banyak energi yang dikonsumsi atau dikeluarkan. Yang kedua, penilaian beban kerja berdasarkan kebutuhan kalori. Semakin berat pekerjaan, semakin besar energi yang dibutuhkan untuk bekerja. Berdasarkan hal itu, maka besarnya jumlah kalori digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan berat ringannya beban kerja. Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Tenaga Kerja melalui Keputusan Nomor 51 Tahun 1999 menetapkan kategori beban kerja menurut kebutuhan kalori. Untuk beban kerja ringan, dibutuhkan kalori sebesar 100 hingga 200 kilokalori per jam. Sementara untuk beban kerja sedang, dibutuhkan lebih dari 200 hingga 350 kilokalori per jam. Sementara untuk beban kerja berat dibutuhkan 350 hingga 500 kilokalori per jam. Pengukuran beban kerja fisik dengan metode tidak langsung dapat dilakukan dengan cara penilaian beban kerja berdasarkan denyut nadi kerja. Pengukuran nadi selama bekerja merupakan metode untuk menilai cardiovascular strain. Salah satu peralatan yang dapat digunakan untuk menghitung denyut nadi adalah telemetri dengan menggunakan rangsangan elektrokardiograf atau ECG.
Untuk menentukan klasifikasi beban kerja dengan denyut nadi maksimum karena beban kardiovaskular dapat dihitung dengan rumus persen CFL sama dengan 100 dikali denyut nadi kerja dikurang denyut nadi istirahat per denyut nadi maksimum dikurang denyut nadi istirahat. Hasil perhitungan persen CFL tersebut kemudian dapat dibandingkan dengan klasifikasi seperti pada tabel. Jika persen CFL lebih kecil dari 30%, maka tidak terjadi kelelahan pada pekerja. Jika persen CFL antara 30 hingga 60%, maka diperlukan perbaikan. Jika persen CFL antara 60 hingga 80%, maka pekerja hanya diperbolehkan kerja dalam waktu singkat. Jika persen CFL antara 80 hingga 100%, maka diperlukan tindakan segera, artinya pekerja tidak boleh bekerja lagi dan perlu ada tindak lanjut. Jika persen CFL lebih besar dari 100%, artinya pekerja tidak diperbolehkan beraktivitas. Selanjutnya, pengukuran beban kerja mental. Pengukuran ini dilakukan dengan dua metode. Yang pertama, metode pengukuran objektif. Kelelahan mental pada seorang pekerja terjadi akibat adanya reaksi fungsional dari tubuh dan pusat kesadaran. Pendekatan yang bisa dilakukan antara lain, yang pertama, pengukuran selang waktu kedipan mata atau eye blink rate. Durasi kedipan mata dapat menunjukkan tingkat beban kerja yang dialami oleh seseorang. Orang yang mengalami kerja berat dan lelah, biasanya durasi kedipan matanya akan lama. Sedangkan untuk orang yang bekerja ringan atau tidak terbebani mental maupun psikisnya, durasi kedipan matanya relatif lebih cepat. Yang kedua, flicker test. Alat ini dapat menunjukkan perbedaan performansi mata manusia melalui perbedaan nilai flicker dari tiap individu. Perbedaan nilai flicker ini umumnya sangat dipengaruhi oleh berat atau ringannya pekerjaan, khususnya yang berhubungan dengan kerja mata. Yang ketiga, pengukuran kadar asam saliva. Memasang alat khusus untuk mengetahui beban kerja yang diterima pekerja yang melibatkan mulut, terutama dihasilkan oleh 3 pasang kelenjar liur yang terletak di rongga mulut. Untuk metode yang kedua yaitu metode pengukuran subjektif, yang merupakan pengukuran beban kerja mental berdasarkan persepsi subjektif responden atau pekerja. Beberapa jenis metode pengukuran subjektif. Yang pertama ada National Aeronautics and Space Administration Task Load Index atau NASA-TIX. Yang kedua, Subjective Workload Assessment Technique atau SWOT. Yang ketiga, Modified Cooper-Harper Ceiling. Yang keempat, Multi-Descriptor Scale.